Ini yang namanya Dharma Jaya ini apa sih? Dharma Jaya itu salah satu. Oke, tadi protein hewani, berarti protein yang berasal dari hewani untuk dikonsumsi manusia dong? Yes. Oke, jadi ngapain aja kerjanya itu? Macam-macam. Kita ada Go public tuh, apa namanya ya, coming out gitu, yang memperlihatkan ini loh, kita ada Dharma Jaya, kita kerjanya ini dan segala macam. Ada special reason nggak sih? sebenarnya nggak ada sih, cuma mungkin dulu belum ada YouTube aja kali ya. Simpel banget jawabannya. Yang kedua memang kita ingin memperkenalkan ke masyarakat lah bahwa Ya. Hai Meat Lovers, ketemu di episode perdana dari Jawara Podcast. Ini adalah Dharma Jaya Bersuara. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Nah, pasti kalian pada bingung ini, Dharma Jaya itu apa sih Kak? Nah, lu gak sendiri, gue juga bingung. Kita akan tanya langsung. Ini adalah nahoda dari Dharma Jaya. Ada Om Adit yang merupakan direktur utama dari Dharma Jaya. Kita salaman dulu ya. Om Adit, apa kabar? alhamdulillah Ngeri baik. banget ini, kayaknya posisinya direktur utama nih. Om, ini yang namanya Dharma Jaya ini apa sih? Dharma Jaya itu salah satu BUMD Oh, oke. yang kebetulan bergerak di bidang penyediaan protein hewani Oke, berarti BUMD, Badan Usaha Milik daerah. berarti yang di Jakarta. Berarti dan sekitarnya gitu. Betul. Ya. Oke, tadi protein hewani, berarti protein yang berasal dari hewani untuk dikonsumsi manusia dong. Yes. Oke, jadi ngapain aja kerjanya itu? Macam-macam. Kita ada kandang pengembangan sapi. Oh, punya kandang sendiri? Punya. Waduh, di mana tuh? Lahan kita di Serang ada 12 hektar. Wow, Lalu kita juga ada trading daging sapi. Oh, oke, bisnis tradingnya ya. Oke. Baik lokal maupun impor. Kita ada sewa-sewaan cold storage. Cold storage gitu ya. Atau gudang berpendingin. Betul, berpendingin ya. Lalu kita ada meat shop. Gitu. Meat shop itu berarti jual daging, toko Iya, yang untuk jual retail. daging. Retail. Jadi macam-macam bisnisnya. Usahanya. Keren banget ini ya. Berarti ini banyak kayak semacam profitnya gitu ya. Sumber cash cow-nya banyak banget ini ya. Line of Alhamdulillah. business-nya gitu ya. Keren banget ini ya. Udah berapa lama nih kalau boleh tahu nih si Dharma Jaya ini? Udah 57 tahun. Waduh, kemana aja? Antara dia yang kemana aja, apa gue yang kemana aja nih ya? Kok baru tahu sih Om? Iya, emang udah lama banget, ini tahun 66 berdirinya. Waduh, berarti baru sekarang kelihatan tampil di istilahnya di depan publik semuanya begitu Yes, ya. yes, Oke. yes. Ada semacam ini nggak sih alasan kenapa baru sekarang tiba-tiba semacam ya istilahnya bukan go public tuh, apa namanya ya, coming out gitu, yang memperlihatkan ini loh, kita ada Dharma Jaya, kita kerjanya ini dan segala macam. Ada special reason nggak sih? Sebenarnya nggak ada sih, cuma mungkin dulu belum ada YouTube aja kali ya. Simpel banget jawabannya. Yang kedua memang kita ingin memperkenalkan ke masyarakat lah bahwa Ya. terutama masyarakat di DKI Jakarta bahwa DKI Jakarta punya loh dan namanya Dharma Jaya itu untuk misalnya untuk kebutuhan mau beli daging ayam, sapi, kambing, ikan kita telur ada. segala macam ya. Kita ada. Ini ngomong-ngomong ini salah satu produknya berarti ya. Ini salah satu produk baru kita yang Namanya baru launching. Jawara ya. Jawara fried chicken. Ini baru launching kapan ini Om? 2 bulan lalu ya. Oh, masih baru-baru aja ya. Memang karena ini baru launching, kita lagi test the water dulu. Oh, test the water dulu ya. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah intinya tanggapan masyarakat bagus ya. Respon oke ya. Respon oke, dan memang karena ini juga berasal dari ayam kita sendiri, jadi lebih fresh lah. Jadi fresh, kemudian juga kualitas terjaga juga Pasti gitu dong. ya. Semuanya dijaga lah begitu ya. Jadi Om, kita kembali ke yang namanya Dharma Jaya ini. Berarti line of business tadi ada semua berkaitan dengan protein. Terus kemudian juga ada trading, B2B juga. Yes. Kalau sekarang meraih menuju ke konsumen end user gitu ya. Orang mau bisnis boleh nggak sih? Boleh Apa banget dong. istilahnya ada program-program apa Jadi gitu mitra nggak sih? kita boleh, kita ada program namanya reseller untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ingin punya usaha daging atau jual ayam atau apapun itu nanti terkait dengan hewani. Oh gitu ya. Kenapa saya harus beli ke Dharma Jaya? Apa harga lebih murah atau apa gitu? Silakan. Ya, yang pertama kita akan memberikan harga yang lebih murah. Kompetitif lah ya. Kompetitif misalnya gitu ya. Dan di samping itu juga kita akan kasih diskon lagi gitu. Jadi
walaupun harga yang mereka jual di tempat mereka itu sama dengan harga yang kita jual sendiri, ada tambahan diskon. Pasti ada tambahan diskon. Mantap, cuan and cuan gitu ya. Jadi teman-teman nih kalau mau berbisnis berkaitan dengan binatang-binatang yang menghasilkan protein ya, ikan, ayam, dan sapi dan lain sebagainya, silakan hubungi ke Dharma Jaya. Ada di itu ya, kolom deskripsi ya. Om, ini kan kita lihat nih bagaimana kehadiran Dharma Jaya ini banyak membackup ketahanan dari ya pangan lah kalau saya bilang gitu. Bahasa gue tinggi banget karena ada direktur utama. Ya, apa peran si Dharma Jaya terhadap secara ketahanan pangan mungkin secara Jakarta gitu ya? Ya, jadi kontribusinya. Jakarta tuh, masyarakat yang hidup di Jakarta tuh memang bersyukur harusnya ya, karena Pemprov Jakarta tuh sudah memanjakan masyarakat DKI Jakarta. Nah, salah satunya adalah adanya program pangan murah, di mana pangan murah ya? Iya, program pangan murah, di mana masyarakat tertentu itu bisa memperoleh kebutuhan pokoknya ada 6, daging, ayam, susu, telur, beras, ikan. Baik. Itu bisa diperoleh dengan harga yang murah. Gitu. Dan disubsidi oleh Pemprov DKI gitu. Jadi walaupun nanti misalnya ada gejolak harga, mereka nggak akan terpengaruh karena mereka bayar sesuai dengan apa yang udah ditetapkan. Berarti soal harga nggak usah dipertanyakan istilahnya, pasti ini harga terbaik ini. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada sapi, kemudian juga ada maaf kalau kambing termasuk nggak sih? Iya dong. Termasuk kan dia bisa lari. Oh iya benar juga ya, kakinya 4 lagi. Apa hubungannya ya? Lucu ya. Ini bentar lagi kan ada Idul Adha nih. Apa yang strategi dilakukan terhadap Idul Adha? Kan banyak sekali ya istilahnya ada, harga variatif, bahkan ada yang tinggi dan segala macam, kumulatif apa segala macam. Pusing si masyarakat ini. Dari Dharma Jaya apa yang dilakukan? Penetrasinya? Iya, kembali tadi sampaikan bahwa karena kita adalah UMD, artinya tujuan, dan ini Perumda. Jadi apa itu Pak? Perumda Dharma Jaya istilahnya perusahaan umum daerah. Di mana secara konsep itu Perumda itu tugasnya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak mengambil keuntungan yang secara konglomerasi, artinya tidak berlebihan. Yang bukan penting, profit oriented. Artinya gini, profit tetap diperlukan. tapi karena kita bukan perusahaan konglomerasi, jadi nggak usah banyak-banyak lah itu profitnya. Iya. Dan yang penting pokoknya semua masyarakat terlayani. Betul. Jadi untuk penjualan hewan kurban dan segala macam kita juga tidak memberikan harga yang tinggi gitu. Memang ada kenaikan dari tahun lalu pasti, karena dari sumbernya pun juga harganya meningkat gitu ya. Tapi kita pastikan insya Allah harga kita masih harga yang wajar. Nah ini kan kita sudah tahu nih ada sapi dan juga tadi kambing. Biasanya source-nya dari mana nih untuk yang terutama untuk Idul Adha sekarang ini? Ya, karena DKI Jakarta sendiri bukan daerah penghasil. Betul. Nah kita harus melakukan kerjasama antar daerah. Nah inilah hebatnya Jakarta nih, bahwa kita juga bisa memberikan kesejahteraan kepada saudara-saudara kita ya di seputar DKI Jakarta, bahkan di daerah lain. Kita ambilnya dari macam-macam, dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat ada, dari sekitar Jakarta pun juga ada. Jadi dari beberapa sumber memang kita ambil untuk pengadaan kurban ini. Dan itu istilahnya sudah dikurasi ya, kualitasnya gitu pasti akan bagus semuanya gitu ya. Oh iya, karena kita kan dikontrol oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKI Jakarta. Waduh, berat tuh kayaknya. Percaya banget itu berarti ya. Jadi semua hewan yang masuk itu udah dimonitor oleh mereka juga gitu, dengan bantuan teman-teman di sana, kesehatannya dimonitor, terus kebersihannya dan segala macam. Berarti itu adalah hewan-hewan yang melalui ke Dharma Jaya. Tapi kalau yang tanpa di luar itu jadi gimana tuh? Kita bukan lepas tangan ya, apa istilahnya, kita harus cek dulu atau gimana tuh? Saya sih percaya bahwa semua hewan yang masuk ke DKI Jakarta itu sudah dikontrol, baik itu kesehatan dan ininya, dan terjamin lah ya. Ya. Tapi kalau kita ngomong Dharma Jaya, karena kita itu melakukan sendiri, jadi saya bisa lebih yakin bahwa yang di Dharma Jaya itu sudah melalui tahap-tahap yang benar dan sesuai dengan standar kesehatan. Kita fokus ke Idul Adha dulu nih. Sejauh ini bagaimana kontribusi dari Dharma Jaya terhadap yang tadi saya bilang fluktuatif harga dan segala macam. Sedangkan kan kalau misalnya Dharma Jaya udah siap dengan harga yang standar, bisa nggak sih kemungkinan orang ngambil dari kita terus dia jual lebih tinggi lagi gitu? Iya, prinsipnya itu kita kan perdagangan bebas ya. Artinya mungkin saja itu terjadi, dimungkinkan saja gitu. Tapi artinya dari kami sendiri kami tidak menjual dengan harga yang berlebihan gitu. Jadi apakah itu mau dimanfaatkan oleh pedagang lain untuk jadi
bisnis baru bisnis gitu baru, ya silakan terserah lah aja, ya. itu haknya mereka. Yang penting bisa masuk ya. Oke, nah ini kita agak sedikit awam nih ya. Cara milih hewan kurban kayak gimana? Nanya dulu dikit gitu, kayak gimana? Ya yang pasti cara milih hewan kurban Yang bagus gitu yang pasti yang sehat ya, yang nggak banyak mengeluarkan liur ya, itu nggak terlalu banyak. Terus nanti kan dilihat juga apakah ada bintik-bintiknya apa segala macam itu ya. Kalau ada kayak jerawat-jerawat banyak itu ya jangan diambil misalnya gitu. Pokoknya lihat yang bagus aja lah, kira-kira kelihatan hewannya sehat, nggak ada cacat. Nah terus planning untuk yang kali ini seperti apa nih Idul Adha nih? Ada semacam kayak apa, harga murah, promo atau apa segala macam, ada nggak sih? Ya, kita ada promo juga nanti untuk acara Idul Adha ini. Kita juga menyiapkan tempat untuk pemotongan. Jadi masyarakat bisa menggunakan tempat kita dengan menyewa dengan harga yang kembali lagi harga yang wajar untuk ongkos potongnya sampai dengan boningnya itu kita bisa lakukan di Dharma Jaya. Juga kita menyediakan hewan-hewan kurbannya juga, baik itu sapi maupun kambing. Om tadi disebutin ada cold storage. Nah ketika ada Idul Adha ini masih perlu nggak sih cold storage itu, atau udah langsung potong langsung bagi gitu? Biasanya sih kalau Idul Adha itu begitu potong langsung dibagi, langsung diambil. Nah Om Adit ini mau nanya, tadi sudah disebutkan cara pilih hewan kurban gitu ya. Ini kita fokus ke sapi dulu nih. Ini jenis sapi yang disediakan oleh Dharma Jaya ini kayak apa aja nih? Iya macam-macam sih. Kita ambil dari berbagai daerah kan, dari Bali kita punya sapi Bali, kita punya sapi Kupang, kita punya limosin, kita punya simental. Limosin maksudnya? Limosin. Jadi limosin bukan mobil doang, sapi juga limosin. Oh sapi limosin ya? Jenisnya limosin, terus ada sapi Madura juga ada. Gitu. Jadi ngomong banyak sih kita jenisnya. Dan semua itu sudah terjamin bahwa kualitasnya bagus gitu dong, ya? Insya Allah, amin. Tapi kan kalau dari dari NTB, dari Bali itu kirimnya mahal banget berarti kalau gitu ya? Oh ya, itu udah masuk ke harga kok, tenang aja. Udah include ya gitu ya, oke. Nah kemudian ngomong soal pengiriman tadi udah kemudian nyampe Jakarta, kemudian dipelihara segala macam, terus nanti kan ada misalnya dipotong di hari sekian, terus nanti bisa kirim lagi dong, kena charge lagi dong, gimana tuh? Enggak, kalau motong di kita, itu kita ada free delivery. Nah ini selama di seputaran DKI Jakarta, di dalam wilayah DKI Jakarta kita free delivery. Wow, keren banget ini ya. Nah, terus ketika Idul Adha ini ada penawaran-penawaran khusus nggak? Penawaran khususnya yang pasti nanti kita kasih cashback. Ada cashbacknya nih. Waduh, ini keren banget. Jadi, ini. Perusahaan beli hewan kurban dapat cashbacknya di kita doang kayaknya. Gimana tuh? Boleh detail nggak tuh kayak gimana? Ya cashbacknya simple lah. Maksudnya setiap pembelian hewan kita nanti tergantung dari hewan yang dibeli apa. Term and condition nih, itu kita akan kasih cashback 500.000 per ekor. Wow, gitu. Keren banget ini ya. Semoga di pahalanya di luar biasa dia. Oke. Terakhir ini pertanyaannya nih, bagaimana tadi memilih hewan udah nih, sapi udah, jenis-jenis sapinya udah ketahuan tadi udah. Terus kemudian juga ada yang namanya free delivery ya di hari hanya segala macam gitu. Lalu ada cashback. Nah, ada cashback juga. Waduh, ini luar biasa banget nih. Jadi kemana aja antara Dharma Jaya atau sayanya nih baru tahu nih, luar biasa banget ini ya. Pak, ini di kesempatan kali ini akan ada apa lagi nih setelah Idul Adha lepas ini ke depannya nih sampai akhir tahun mungkin? Ada planning apa nih? Iya, rencananya macam-macam sih. Dharma Jaya memang ke depannya akan meningkatkan jaringan distribusi ya. Oh, distribusi. Sekarang ini kan kita masuk ke modern market. Iya, di mana aja tuh? Boleh jelasin kemana aja? Emang boleh ini merek ya? Nggak tahu. Bebas. Pokoknya kita udah masuk ke dua ke retail besar, market besar gitu. Kita juga masuk sudah ke Horeca. Nah, itu akan kita perluas lagi. Horeca itu adalah hotel, restoran dan kafe. Di acara ini saya baru tahu Horeca itu. Terus? Lalu juga kita keluar daerah gitu. Keluar daerah ya. Iya, rencananya kita juga sudah antisipasi keluar daerah. Ya. Selain itu juga tidak melulu Dharma Jaya itu menyerap ke Jakarta ya, artinya dari daerah ke Jakarta ya. Kita juga membantu saudara-saudara kita di daerah-daerah lain untuk menjaga inflasi di daerahnya sendiri gitu loh. Kolaborasi, koordinasi. Iya, kolaborasi. Jadi kenapa gitu? Karena kalau barangnya kita ambil terus ke Jakarta, nanti di daerahnya jadi inflasi, malahan barangnya nggak ada. Gitu. Iya benar. Om Adit tadi kan udah disebutin nih jenis-jenis sapi, terutama ada yang
limosin segala macam. Saya baru dengar. Itu beda-bedanya apa aja tuh? Iya, kalau di Dharma Jaya nih apa namanya? Emang kita bikin klasifikasi. Oke. Untuk sapi-sapi jenis limosin, semental itu biasanya beratnya antara 400 sampai 700 kilo. Wow. Gitu. Kalau untuk Bali Kupang itu karena hampir sama antara 200 sampai 400 kilogram. Baik. Lalu ada juga sapi Madura itu 300 sampai 400 kilo. Oke. Dan ada yang super nih. Ada yang limosin super, itu yang kalau yang kita lihat yang udah limosin super lagi ya. 700 up. Oh, lebih dari 700. Lebih dari 700 ke atas. Jadi sapi-sapi yang gede banget lah pokoknya. Bawahnya gimana Iya, tuh ya? itu ya sapi pesanan khusus biasanya tuh ya, itu Oke. 700 up. Jadi memang ada modelnya, ada apa kita klasifikasi. Berarti klasifikasinya juga berdasarkan harganya juga dong kalau gitu ya. Ya, harganya juga berbeda. Oke. Nah, kalau gitu saya mau nanya, kalau sekarang saya ambil satu sapi nih, misal saya udah transaksi, Yes. terus kemudian istilahnya kan saya titip dong, Ya. nanti supaya nanti sampai di hari kurban gitu ya, dipotong segala macam. Itu bisa atau harus saya ambil atau gimana? Atau Enggak. dia nggak dikasih makan nanti pas belinya 700 kilo, nanti udah 100 kilo nanti cungkring nanti. Enggak Gimana dong. tuh? Pokoknya kalau di Dharma Jaya belinya kapanpun, sekarang misalnya ya, Verly beli sekarang, Ya. Verly beli sekarang, itu sampai Idul Adha kita rawat sapinya. Iya. Dan Ditimbang itu- lagi dong. Oh iya dong. 700 juga dong. Dan itu free. Oh free, Iya, wow, ini gitu. salah satu servis yang luar biasa Iya, banget ini ya. Dan salah satu servis yang saya dengar tadi bisikan dari Om Adit adalah selama perjalanan kita menuju ke Idul Adha, kita ada yang namanya live IG. IG-nya silakan di follow, yaitu adalah apa Om? Jawara Meet ya, DJ Waramit, kita tulis di situ ya. Jadi seminggu kita ada sekitar 3 kali live IG. Silahkan dipantau, silahkan di follow dulu, pantau, nanti di live IG juga ada special promo dengan harga yang spesial. Jadi follow aja dulu, nanti silahkan transaksi langsung di situ ya. Pokoknya ikuti follow dan like aja ya. Om Adit, ini kan di suasana Idul Adha seperti ini kan bisa dikatakan mungkin banyak orang yang tidak beruntung hanya makan setahun sekali istilahnya gitu ya. Ada ini nggak sih kayak semacam harapan di mana sebetulnya kan si protein, telur, susu dan daging segala macam itu bisa dikonsumsi lebih banyak orang lagi. Ada kayak semacam solusi nggak sih kalau kayak gitu-gitu? Waduh, ini pertanyaan berat sebenarnya. Iya. Ini Biar pusing. skupnya sebenarnya nasional ya. Artinya untuk memastikan bahwa harga Kan ada kartu apa gitu ya, benar nggak? KJP itu tadi. Oh ya, itu hanya untuk, tapi kan itu hanya untuk ini Jakarta ya. Tertentu Penduduk aja tertentu ya. Jakarta dan tertentu. Dan jumlahnya pun juga tertentu gitu. Oh gitu ya. Jadi berharapnya kan kita semua bisa memperoleh daging dengan harga yang wajar. Tapi minimal sudah ada solusinya begitu ya. Sudah untuk Oke. yang benar-benar membutuhkan itu udah ada solusinya. Wah, ini luar biasa banget ini ngobrol kita kali ini, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kita minta ke Om Adit untuk berikan tips bagaimana kalau kita menghadapi apa ya istilahnya Idul Kurban atau Idul Adha ini. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih hewan dan juga nanti sampai di hari pemotongannya. Silakan Om Adit. Ya, terima kasih buat saudara-saudara kita yang mau berkurban. Pastikan bahwa sapinya dalam keadaan sehat. Caranya gimana? Kita lihat aja dari bentuknya, apakah dia cacat, apakah ada luka, apakah liurnya banyak. Kalau itu semua nggak ada, insya Allah Aman, hewannya ya? aman. Aman, gitu. ya. Tapi untuk lebih pasti lagi, belanjanya di Dharma Jaya aja. Dharma Jaya aja gitu ya. Om Adit, terima kasih. Salaman dulu ya. Terima biar nggak kasih. flag. Dan juga Meat Lovers, jangan lupa kalau misalnya kamu bisa follow dari Instagram, akunnya dari Dharma Jaya ini adalah Dharma Jaya 66. Silakan browsing sekarang dan langsung di follow karena banyak sekali penawaran di sana, informasi dan segala macam. Silakan, pokoknya ada semuanya di sana ya. Kita akan pamit dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman semuanya bahwa Dharma Jaya hadir. Udah 57 tahun hadir sih sebetulnya, tapi sekarang udah hadir di sosmed dan siap untuk melayani semua yang ada di Jabodetabek ya. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita didapatkan keberkahan untuk keluarga semuanya. Dan ada satu pesan dari Om Adit adalah Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye. Minum Om.